Shalom, mari kita memulai aktivitas hari ini dengan doa dan membaca firman, supaya segala hal yang kita lakukan bisa memuliakan Tuhan dan berkat bagi sesama. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Yesus, inilah kami anak-Mu Tuhan, yang telah siap untuk Tuhan berangkatkan, melakukan semua tugas pekerjaan dan karya kami. Maka berangkatkan kami dengan firman-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan memberangkatkan, menguatkan kita hari ini, dan menuntun kita. Saya akan bacakan dari Injil Matius, pasal 11, ayat 21. Demikian firman Tuhan. Celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sering kita mendengar ungkapan, Bapak Pendeta, kami sudah tahu firman Tuhan, tetapi melakukannya yang sulit. Dari ungkapan-ungkapan ini sesungguhnya itu menunjukkan kedegilan hati kita. Kita tahu mana jalan yang benar, tetapi kita tidak mau melakukan hal yang demikian. Karena kedegilan hati itu, maka kita membenarkan hal-hal yang salah yang kita ulang dari sehari ke sehari di dalam kehidupan kita, tanpa mau sekali lagi merubah diri. Karena kita anggap itu menjadi kebenaran manusiawi, kebenaran yang menjadi kelemahan daripada semua manusia. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam perikop bacaan kita ini, Tuhan Yesus mengecam beberapa kota yang sudah melihat banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi tidak mau bertobat dan percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat. Tuhan Yesus mau mengatakan, seandainya di Tirus, seandainya di Sidon, atau bahkan di Gomora dibuat Tuhan waktu itu mujizat, mereka mungkin akan mau bertobat. Tetapi justru orang yang melihat semua mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus tidak mau percaya. Saudara-saudara yang terkasih, dari kelaziman yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran, walau salah selama ini, kita mau diajak untuk bertobat, supaya kita jangan dikutuk oleh Tuhan Yesus dan kita mendapat celaka. Ada setidak-tidaknya 3 kebiasaan kita yang harus kita ubah. Yang pertama, rasa takut. Banyak sudah mujizat yang dilakukan Tuhan di dalam hidup kita, tetapi ketakutan masih terus-menerus sampai sekarang. Kita mengatakan bahwa hidup mati adalah di tangan Tuhan Yesus, tetapi sering sekali ketakutan lebih besar daripada iman percaya. Misalnya ketika kita pergi mendoakan saudara kita yang sakit, begitu kita doakan dalam nama Yesus, segala penyakit dipulihkan. Begitu kita berpaling dan 2-3 langkah dari pintu rumah sakit, kadang-kadang kita selalu saling bertanya, bagaimana menurutmu? Masih ada pengharapan enggak? Bisa saja ditimpali teman kita dengan mengatakan, saya melihat tidak ada lagi harapan. Dalam bahasa Batak dikatakan, ana pasuak-suakun namanya mak pandita nami. Dalam hal yang demikian kita harus bertobat. Sekali kita aminkan, harus diimani, dan juga harus senantiasa di dalam iman percaya, pengharapan bahwa Tuhan lebih besar dari berbagai kekhawatiran tadi. Yang kedua, kita mendengar firman Tuhan yang mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tapi fakta dalam kehidupan kita, kita sangat sulit berbagi, kita sangat sulit untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang lain. Alasan untuk ini kita sering sekali mengatakan bahwa kita belum cukup. Kita tahu di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, bahwa memberi secara Kristiani itu adalah memberi dari kekurangan. Tetapi dalam hal ini sering sekali kita tidak mau bertobat. Maka melalui firman hari ini, mari kita memberi, karena orang-orang yang rajin memberi akan senantiasa berlimpah berkat. Yang ketiga, mengampuni. Setiap hari Minggu, setiap kita menutup ibadah
ibadah week atau ibadah-ibadah yang lain, selalu kita doakan doa Bapa kami, dan salah satu di dalamnya adalah ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi prakteknya, kita sangat susah untuk saling bermaafan. Kita sangat susah untuk saling mengampuni dosa satu dengan yang lain. Kita tetap hidup dalam kebencian dan dendam. Maka kalau demikian dan kita tidak mau bertobat di sana, celakalah kita. Celakalah orang yang tidak mau bertobat. Supaya kita jangan celaka, bertobatlah. Kembali kepada Tuhan Yesus dan kita lakukan firman-Nya. Jangan khawatir, mari kita rajin memberi karena kita sudah diberkati untuk satu tujuan, yaitu menjadi berkat. Dan selanjutnya, Tuhan telah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni. Selamat berkarya di jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, tuntun bimbing kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal diri kami, mengenal kesalahan, dan mengakui kekurangan dan dosa-dosa kami, agar kami diubahkan menjadi ciptaan yang baru, yang menggantungkan hidup kepada Tuhan, yang bersyukur atas berkat pemberian-Mu, dengan mau berbagi dan memberi kepada sesama, yang bersyukur atas pengampunan yang Tuhan anugerahkan, dengan kami mau saling mengampuni. Dengan demikian, kami akan dijauhkan dari kecelakaan, dan hidup kami akan diberkati, bahkan menjadi pewaris hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sampai selamanya. Amin.